Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang atas nama Ahmad Madoni, Intan Kartika Sari, Cindy Elvina Septi, dan Tini Ayatillah. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa yang disebut dengan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K adalah perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mendapatkan kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti dokter, klinik, atau rumah sakit. Tujuan P3K: yang pertama, mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah. Kedua, menghentikan pendarahan. Ketiga, menjaga fungsi saluran pernapasan. Keempat, mencegah infeksi. Kelima, mengurangi rasa sakit. Dan yang keenam yaitu mencegah nyeri. Adapun prinsip dasar P3K yaitu mengetahui arti, tujuan, dan praktik P3K, mampu menggunakan alat-alat P3K, kreatif mencari solusi peralatan pengganti, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Kemudian pakailah metode atau cara pertolongan yang tepat, mudah dan efisien, dan biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan. Urutan P3K pada korban. Yang pertama, jangan panik. Kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Ketiga, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Jika pernapasan korban berhenti, segera lakukan pernapasan buatan. Periksa dan bersihkan jalan napas, lalu berikan pernapasan bantuan. Kemudian, perhatikan denyut jantung korban. Jika nadi rahang korban tidak berdenyut, segeralah untuk melakukan langkah pembangkitan fungsi jantung melalui cara kardiopulmonar. Keempat, perhatikan tanda-tanda shock. 5. Pendarahan. Gunakan sapu tangan atau kain yang bersih. Tekan tempat pendarahan dengan kuat. Kemudian, ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun agar sapu tangan tadi menekan luka-luka itu. Jika lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. Keenam, pindahkan korban dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialami, kecuali jika tempat kecelakaan yang tidak memungkinkan untuk korban dibiarkan di tempat tersebut. Ketujuh, segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Konsep DRCAB. Yang pertama, dengar bahaya, pastikan keadaan aman untuk menolong. Kedua, respon, pastikan kondisi kesadaran korban. Periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal atau bersuara yang agak keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon juga, tepuk pundak korban perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri, misalnya mencubit bagian telinga korban. Lanjut, compression RJP. A. Berlutut di samping korban. B. Tentukan posisi kompresi dada dengan menentukan titik tengah pertemuan tulang iga dada korban. C. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan Anda pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. D. Posisikan tangan Anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi, dan lalu tekan pada dada korban. E. Berikan 30 kali kompresi dada, lakukan dengan cepat dan pertahankan kecepatannya. F. Berikan kompresi dengan keadaan 2 inci 5 cm. Airway. Setelah melakukan 30 kompresi, buka jalan napas korban dengan metode head-till chin lip. Tujuannya adalah untuk membuka jalan napas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan sehingga menutupi jalannya napas. Cara melakukan metode head-till chin lip yaitu: A. Letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. B. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. Breathing. Adapun cara memberikan napas bantuan sebagai berikut. A. Pastikan jalan napas korban masih dalam posisi terbuka dengan metode head-till chin lip sebelumnya. B.
Tekan hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor melalui hidung. Ambil napas dengan normal lalu tempelkan mulut serapat mungkin pada mulut korban dan tiupkan napas Anda melalui mulut. C. Lakukan dengan perbandingan 30/2, yaitu 30 kompresi dada dan 2 kali napas bantuan, sampai ada respon dari korban atau sampai bantuan medis tiba. Perlu diketahui bahwa otak tidak boleh kekurangan oksigen lebih dari 4 menit, terutama saat diketahui jantung seseorang berhenti. Itu artinya Anda hanya punya waktu kurang dari 4 menit untuk melakukan RJP atau CPR pada korban. Rasio petugas P3K berdasarkan kategori resiko jumlah pekerja. Yang pertama, klasifikasi risiko jumlah pekerja, jumlah petugas P3K. Untuk resikonya rendah, toko kantor, officer, perpustakaan. Untuk jumlah pekerjanya 50 pekerja, 50/200 pekerja, 200 pekerja. Jumlah petugas P3K-nya orang yang ditunjuk paling sedikit 1 orang, paling sedikit 1 orang, paling tidak 1 orang untuk 200 pekerja. Yang kedua, resiko menengah, teknik ringan, gudang atau warehouse, 20 pekerja, 20-100 pekerja, atau sampai 100 pekerja. Untuk jumlah petugas P3K-nya, orang yang ditunjukkan paling sedikit 1 orang, paling tidak 1 orang untuk 100 pekerja. Yang ketiga, resiko tinggi, industri berat, industri kimia, slaughterhouse. Jumlah pekerja itu 5 pekerja, 5-5 pekerja, 50 pekerja. Jumlah petugas P3K-nya orang yang ditunjuk paling sedikit 1 orang, sedikitnya 1 orang untuk 50 pekerja, sedikitnya 1 orang petugas P3K telah dilatih untuk kondisi darurat. Tindakan P3K pada pingsan. Baringkan korban secara telentang, longgarkan pakaiannya, kemudian lakukan 4 langkah berikut. Pertama, jika tidak ada reaksi, miringkan kepala korban dan periksa pernapasannya. Kedua, jika bernapas, kepalanya tetap dimiringkan, tetapi periksa kemungkinan adanya cedera kepala dan leher. Jangan beri makanan dan minuman. Ketiga, jika bernapas tetapi mendengkur, mungkin ada yang menyumbat, beri udara segar dan beri selimut. Keempat, jalan napas dapat dibuka dengan cara mendongakkan kepala ke belakang dan gerakkan rahang bawah ke atas. Dan yang terakhir, jangan biarkan terlalu lama, segera bawalah korban ke fasilitas kesehatan. Tindakan P3K jika terjadi tersengat listrik. Jika ada yang tersengat listrik, maka yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, putuskan aliran listrik yang terkena tubuh korban. Perhatikan cara memutuskan aliran listrik, jangan sampai penolong menjadi korban berikutnya. Penolong memutuskan aliran listrik dengan menggunakan alat yang tidak dapat dialiri listrik seperti kayu, handuk kering, dan memakai alas kaki kering. Kedua, jika tulang tersengat listrik terlihat cukup parah, secepatnya bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Tindakan P3K jika patah tulang. Patah tulang dapat mengalami 2 kemungkinan, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka yaitu ujung tangan yang patah menonjol keluar dan ada luka, sedangkan patah tulang tertutup yaitu tidak ada luka, permukaan kulit tidak rusak. Tanda-tanda patah tulang yaitu pertama, bagian yang patah membengkak, kedua, daerah yang patah nyeri bila ditekan, ketiga, terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah, dan yang terakhir yaitu anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi. Tujuan dan syarat pembidaian. Tujuan pembidaian pertama yaitu mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Kedua, memberi istirahat pada anggota badan yang patah. Ketiga, mengurangi rasa nyeri. Keempat, mempercepat penyembuhan. Syarat-syarat pembidaian. Pertama, siapkan alat-alat selengkapnya. Kedua, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, diukur terlebih dahulu pada anggota badan korban yang sehat. Ketiga, ikatan jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar. Keempat, bidai dibalut dengan pembalut sebelum dipasang. Kelima, ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tulang yang patah. Keenam, kalau memungkinkan anggota badan gerak,
tersebut ditinggikan setelah bidai. Ketujuh, sepatu gelang jam tangan dan alat yang mengikat harus dilepas. Gangguan pernapasan. Jika terjadi gangguan pernapasan, dapat ditolongkan dengan hembusan mulut ke mulut, mulut ke hidung. Tindakan pertama pada gigitan binatang. Jika terjadi luka, infeksi, atau keracunan, maka yang harus dilakukan adalah cuci bekas gigitan binatang sampai bersih. Kemudian cuci dan tekan area yang terluka, balut luka dengan air, kemudian mengonsumsi obat pereda nyeri. Setelah itu, periksakan diri ke dokter. Jika terjadi luka bakar harus melihat dari derajat kedalaman, permukaan, dan luas luka bakar tersebut. Bahaya luka bakar luas adalah kondisi dehidrasi yang mengancam penderita. Pertolongan pertama, kita harus membebaskan tubuh penderita dari bahan penyebab. Kemudian yang kedua, daerah yang terbakar cukup direndam atau disiram dengan air dingin, jangan es karena akan menambah rasa sakit. Kemudian, luka bakar yang luas perlu segera mendapatkan tambahan cairan untuk mencegah dehidrasi. Jika wilayah terbakar, lebih 10% penderita harus dirawat di rumah sakit. Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi orang tenggelam. Orang yang menolong haruslah terlatih, artinya penolong harus pandai berenang dan tahu teknik menolong orang yang tenggelam. Jangan sampai penolong membahayakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, sesegera mungkin mengeluarkan korban dari air. Perhatikan bagaimana cara yang paling aman mengangkat korban dari air. Jangan sampai tangan korban yang biasanya meronta-ronta menghalangi gerak penolong bahkan membahayakan keduanya. Kemudian yang ketiga, jika korban sudah berada di tempat aman, usahakan untuk membebaskan fungsi pernapasan korban. Pertolongan pertama jika terjadi keracunan. Gejala korban yang keracunan makanan atau minuman yaitu mual, muntah, keringat dingin, dan wajah pucat kebiruan. Penanganannya yaitu dengan cara membawa korban ke tempat teduh dan segar. Usahakan supaya korban muntah. Beri norit jika ada, istirahatkan. Jangan diberi minum sampai kondisinya lebih baik. Jika korban terlihat parah, cepatnya bawa fasilitas kesehatan terdekat. Pertolongan pertama pada kram. Kram adalah otot yang mengejang atau kontraksi berlebihan. Gejala kram yaitu nyeri pada otot, kadang disertai bengkak. Penanganannya yaitu istirahatkan, posisi nyaman, relaksasi, dan pijat berlawanan arah dengan kontraksi atau kram. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.